Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahman Sidik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Seperti telah kita ketahui, perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Yang pertama konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi itu perpindahan kalor, ini bukan partikel ya, kalor, tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nah, di sini ada contoh besi yang dipanaskan. Titik A itu dipanaskan, suhunya lebih tinggi, dan titik C itu suhunya lebih rendah. Nah, karena kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, maka kalor tersebut akan berpindah secara dari titik A ke titik C. Nah, ini benda padat ini kan tidak artinya tetap ya. Bentuknya tetap walaupun panasnya akan mengalir, tetapi bentuknya tetap dan partikelnya tetap. Jadi dia sebagai benda konduktor. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan kalor konduksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Di sini ada 4. Yang pertama beda suhu. Makin besar beda suhu, maka makin cepat perpindahan kalor. Yang kedua ketebalan dinding. Makin tebal dinding, maka makin lambat perpindahan kalor. Yang ketiga luas permukaan. Makin besar luas permukaan yang dipanaskan, maka makin cepat perpindahan kalor. Yang keempat konduktivitas termal adalah ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, maka makin cepat perpindahan kalor. Nah, masing-masing zat ini berbeda-beda konduktivitas termalnya. Selanjutnya, persamaan matematis perpindahan kalor. Di sini ada H sama dengan Q dibagi T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Atau Q sama dengan K kali A kali T kali delta T kali L. Nah, keterangannya yaitu untuk Q adalah kalor atau jumlah kalornya, K itu konduktivitas termal, satuannya watt per meter Kelvin, A itu luas penampang, satuannya meter persegi, delta T itu perubahan suhu, satuannya Kelvin, L itu panjang, satuannya meter, H itu adalah kalor yang merambat per satuan waktu, satuannya adalah joule per second atau watt. T kecil itu adalah waktu. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh konduktivitas termal beberapa zat. Nah, di sini ada contoh perak, tembaga, aluminium, kuningan, besi, atau zat padat lain misalkan beton, kaca, batu bata, kayu cemara. Zat cair juga di sini ada air. Bahan isolator juga mempunyai konduktivitas termal seperti serbuk gergajian, gabus, wol, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya dalam peristiwa dua batang logam berbeda, jenis yang disambungkan berlaku bahwa laju aliran kalor dalam kedua batang adalah sama besarnya. Dituliskan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi Q1 per T sama dengan Q2 per T. Nah, persamaannya konduktivitas termal 1 kali A kali delta T1 dibagi L1 sama dengan konduktivitas termal 2 dikali A dikali delta T2 dibagi L2. Nah, untuk keterangannya ini sama saja dengan yang tadinya. Yang kedua di sini ada konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor ya, perpindahan kalor disertai perpindahan partikelnya. Nah, ini sebagai contoh, ini ada air yang dipanaskan. Air dingin itu mempunyai kerapatan lebih besar sehingga dia akan turun ke bawah. Dan air yang di bawah yang terkena api itu akan naik ke atas karena kerapatannya lebih rendah. Ya, jadi air yang kerapatannya lebih rendah itu akan naik ke atas, dan air yang kerapatannya lebih tinggi, lebih rapat
itu akan turun ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan matematis perpindahan kalor. Di sini ada H besar sama dengan H kecil kali del A kali delta T. Untuk H besar adalah perlambatan kalor tiap satuan waktu. Satuannya kalori per detik atau joule per second. Untuk H kecil adalah koefisien konveksi, satuannya kalori per meter second derajat Celcius. Untuk A sama dengan luas penampang, satuannya meter persegi, dan delta T adalah perbedaan suhu. Nah, inilah persamaan matematis perpindahan secara konveksi atau perpindahan kalor secara konveksi. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada perpindahan secara radiasi. Perpindahan secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor dengan cara pancaran. Sebagai contoh di sini adalah pancaran sinar matahari ke bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di luar angkasa itu tidak ada udara, tetapi pancaran atau panas matahari kalornya dapat sampai ke bumi. Nah, jadi proses perpindahan kalor dengan cara radiasi itu tidak membutuhkan partikel lain atau tidak membutuhkan medium yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan matematis perpindahan kalor secara radiasi. Di sini berlaku hukum Stefan Boltzmann yang menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu itu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 ya, pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Nah, di sini adalah P itu daya radiasi, satuannya watt. Q itu adalah kalor, satuannya joule. T kecil itu adalah waktu. E itu adalah emisivitas benda. Dan tau itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, untuk konstanta ini adalah ketetapan. Yang selanjutnya ada A, itu luas permukaan, satuannya meter persegi. Selanjutnya ada T besar, yaitu suhu mutlak, satuannya Kelvin. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Q per T itu sebanding dengan A dikalikan T pangkat 4. Jadi, sebanding di sini ya, sebanding di sini belum tentu sama, tetapi hanya sebanding perubahannya ya. Nah, makanya di sini membutuhkan konstanta Stefan Boltzmann. Nah, ini sesuai dengan penelitian Stefan Boltzmann. Nah, inilah ketetapannya yang dihasilkan. Selanjutnya ada emisivitas. Emisivitas itu adalah kemampuan benda ya menyerap energi yang datang. Nah, itu emisivitas. Jadi, untuk benda yang sempurna atau benda hitam sempurna itu dapat menyerap kalor dengan secara keseluruhan. Tetapi dalam benda yang ada di sekitar kita itu tidak ada yang emisivitasnya 1. Nah, untuk emisivitas biasanya yaitu antara 0 dengan 1. Tidak mungkin 0 dan tidak mungkin 1, tapi di antaranya ya, di antara 0 dan 1. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran fisika dan memudahkan kita dalam belajar fisika. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.